Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua sedang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, nama saya di sini adalah Rizky Ayu dan rekan saya yang bernama Indayana. Kami dari Fakultas Tarbiyah, yaitu Asahan Prodi PAIB semester 3. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur tata organisasi pendidikan, yaitu untuk memenuhi tugas manajemen mutu pendidikan, yang dimana dosen pengampu kami yaitu Buya Zainal Abidin SHG/MM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tata organisasi pendidikan nasional yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Definisi struktur secara bahasa yaitu susunan, bangunan, yang disusun, yang dibangun, bagian suatu dari unsur-unsur. Sedangkan tata berarti aturan, kaidah, norma, adat, sistem, cara menyusun. Dan organisasi itu adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan definisi struktur tata organisasi pendidikan adalah skema atau bagan susunan yang menggambarkan suatu hubungan satu sama lain, kemudian terbagi dan terkoordinasikan menjadi tugas individu atau kelompok berdasarkan norma atau peraturan yang telah ditentukan undang-undang agar menjadi suatu kesatuan dari berbagai segmen yang berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran. Kemudian, bentuk struktur organisasi pendidikan nasional. Yang pertama yaitu struktur organisasi pendidikan menurut Kemendiknas, terdiri dari tingkat nasional atau Kemendikbud, kemudian tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau madya seperti Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Madya, kemudian tingkat kecamatan seperti Dinas Pendidikan Kecamatan, tingkat satuan pendidikan seperti sekolah, kursus, Remdiklat, dan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu struktur organisasi pendidikan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Ada tiga pendidikan, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan informal. Sedangkan jenjang pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 4 pasal 14 terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu struktur organisasi pendidikan menurut Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2009, terdiri atas SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi pendidikan berdasarkan 62 tahun 2019, terdiri dari Menteri atau Wakil Menteri, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atau Kejuruan, kemudian Direktorat Jenderal Kebudayaan, lalu Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan, dan yang terakhir itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Unit Pelaksana Teknis dan Staf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu sistem dalam struktur tata organisasi pendidikan dan pengajaran. Sistem dalam struktur tata organisasi pendidikan dan pengajaran terdiri atas dua macam, yaitu sistem sentralisasi pendidikan dan sentralisasi pendidikan. Sistem sentralisasi pendidikan adalah sistem yang penyelenggaraan dan urusan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sedangkan sistem desentralisasi pendidikan merupakan pelimpahan wewenang tanggung jawab urusan pendidikan dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Sistem yang dianut oleh negara Indonesia sejak lama adalah sistem sentralisasi pendidikan, di mana dalam mengembangkan kurikulum atau program pendidikan yang akan diterapkan pada setiap jalur jenjang dan jenis pendidikan diatur oleh pemerintah pusat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga
Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam, tanpa melihat tingkat relevansinya baik kehidupan anak di Indonesia maupun lingkungannya. Negara yang organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, maka kekuasaan dan tanggung jawab dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan, dan pemerintahan daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Jika ada bagian-bagian dikerjakan oleh pemerintah daerah atau wilayah, maka semua merupakan pekerjaan perantara atau mereka sebagai penyambung atau penyaluran ketetapan dan instruksi dari pusat untuk dilaksanakan di sekolah. Sedangkan negara yang organisasi pendidikannya desentralisasi, maka pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Penyelenggaraan pengawasan sekolah-sekolah berada sepenuhnya dalam penguasaan daerah. Pertangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah seperti tentang pemberian subsidi, penyelidikan, nasihat, konsultasi, serta program pendidikan bagi orang luar negeri misalnya. Dan materi selanjutnya yaitu budaya organisasi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Budaya organisasi Kementerian Pendidikan Nasional dalam pengembangan nilai-nilai budaya kerja yaitu sebagai upaya strategis pembentukan sikap dan perilaku kerja yang handal bagi seluruh aparatur Kementerian Pendidikan Nasional yang didasarkan atas visi misi guna menghadapi tantangan di masa depan. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan karakter organisasi sebagai pelayan masyarakat, peningkatan penguasaan dan evaluasi kinerja untuk menegakkan disiplin bagi aparatur Kementerian Pendidikan Nasional. Hasil yang diharapkan dari pengembangan budaya ini adalah untuk mewujudkan tata kelola Kemendiknas yang efektif dan efisien melalui perubahan sikap kinerja atau aparatur Kementerian Pendidikan Nasional yang jujur, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan produktif. Kemudian beberapa budaya organisasi menurut Kemendiknas terdiri atas 5 secara umum, yaitu memiliki integritas, kemudian kreatif dan inovatif, kemudian inisiatif, kemudian pembelajar, dan menjunjung meritokrasi, menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten, kemudian terlibat aktif, kemudian tanpa pamrih. Kemudian selanjutnya budaya organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Menurut budaya organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia, kualitas kerja sangat erat hubungannya dengan budaya kerja. Hal ini untuk menjawab keinginan atau mengembalikan citra atau kepercayaan Kementerian Agama di mata publik dengan dibuktikannya kinerja yang baik. Maka upaya pelayanan kepada publik berbasis akuntabilitas dan transparansi harus didukung oleh pelayanan yang ikhlas dari seluruh pegawainya. Maka lahirlah 5 budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana dicetuskan oleh Ari Ginanjar yang berhasil merumuskan 5 budaya kerja organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu integritas, keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Kemudian profesionalitas, bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Kemudian inovasi, menyempurnakan yang sudah ada dan baru yang lebih baik. Kemudian tanggung jawab, bekerja secara tuntas dan kemudian keteladanan, yaitu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Demikianlah teman-teman materi yang dapat kami sampaikan mengenai struktur tata organisasi pendidikan nasional. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari apa yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wajazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman materi yang dapat kami sampaikan mengenai struktur tata organisasi pendidikan nasional.
Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari apa yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.